Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat ya? Iya pun sehat. Ya, Alhamdulillah. ya. Oke, dari teman-teman sekalian, jadi saya ucapkan selamat bergabung kembali. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita di mata kuliah teori-teori birokrasi. Ya, bagaimana teman-teman masih ingat dengan materi yang kita bahas minggu lalu? Ya, oke. Artinya teman-teman mempelajari kembali apa yang telah kita bahas di pada saat pertemuan setelah kembali ke rumah masing-masing atau setelah keluar dari room, ya. Teman-teman sekalian, bahwa materi kita untuk hari ini ya itu sangat terkait dengan materi yang telah kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita membahas terkait dengan reformasi birokrasi, bagaimana dengan reformasi birokrasi, bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan bahas tentang patologi birokrasi. Ya, patologi birokrasi itu adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi. Kenapa? Karena di reformasi birokrasi salah satu yang perlu kita lakukan reformasi adalah terkait dengan patologi. Maksudnya teman-teman sekalian, di patologi birokrasi itu kita upayakan tidak terjadi lagi sehingga birokrasi bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi saya akan coba untuk share screen materinya untuk hari ini, ya. Kita coba-coba bahas bersama. Jadi materi kita adalah terkait dengan patologi birokrasi, ya. Dan yang menjadi kita adalah terkait dengan konsep melalui pemikiran logis, ya. Kemudian terkait dengan birokrasi secara umum, sejarah pemikiran, dan diantaranya adalah patologi birokrasi, termasuk diantaranya adalah revamping government dan reformasi birokrasi. Jadi untuk sub CPMK kita, ya, untuk sub CPMK kita untuk hari ini adalah mengidentifikasi tentang patologi birokrasi. Ya. Jadi ini yang akan kita identifikasi tentang konsep patologi birokrasi. Ya, saya coba teman-teman sekalian. Ya. Ini adalah patologi birokrasi. Kemudian di sini teman-teman sekalian, di tujuan pembelajaran itu adalah mahasiswa mampu menelaah patologi birokrasi, ya, dan memberikan tindak lanjut. Jadi dia memberikan sebuah tindak lanjut terkait dengan patologi birokrasi. Mungkin ada harapan, ada saran atau ada ide yang bisa diberikan agar supaya patologi birokrasi ini bisa diminimalisir di dalam birokrasi. Ya. Ini teman-teman sekalian, ini bisa dilihat ya. Teman-teman bisa lihat ini terkait dengan gambar ini. Ada yang satu orang mungkin ada yang bisa memberikan gambaran apa yang Anda tangkap terkait dengan gambar yang saya tampilkan di layar. Ya. Oke, thank you ya. Jadi di gambar ini adalah sebuah sebuah gambar ini memberikan penjelasan terkait berbagai macam patologi birokrasi yang secara real ada di lapangan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana APBN itu ini ada buat saya 30%, ada kontraktor, kemudian ada penyandang dana kampanye, kemudian ada yang minta
20%, dari legislatif, eksekutif, dan lain sebagainya. Intinya di gambar ini, teman-teman sekalian, ya, ilustrasi ini menggambarkan bahwa semua menginginkan ada bagian daripada APBN, yang notabene APBN itu adalah untuk kepentingan rakyat secara umum. Nah, ini gambarnya, rakyat di sini meminta berapa untuk kami. Maksudnya untuk kesejahteraan mereka, berapa yang harus dianggarkan, berapa yang dinikmati oleh mereka. Ya, inilah yang menjadi penyakit birokrasi. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ini, yang namanya patologi birokrasi itu adalah penyakit, ya. Jadi teman-teman, kalau di birokrasi, patologi itu adalah penyakit. Jadi patologi birokrasi itu adalah penyakit yang timbul di dalam lingkungan birokrasi. Apa yang menjadi bagian daripada patologi birokrasi? Ada yang namanya KKN, kemudian ada yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang, ada penyalahgunaan jabatan, dan lain-lain sebagainya. Semua hal-hal yang menyimpan terkait dengan birokrasi itu adalah patologi birokrasi. Artinya penyakitnya yang muncul di dalam lingkungan birokrasi. Ya. Di sini teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat terkait dengan pengertian secara umum dari birokrasi. Ya. Bisa lihat ya. Saya share screen kembali. Ya, pengertian patologi birokrasi. Ya, patologi birokrasi itu adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat para birokrat yang kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Ya, ini bisa dijelaskan teman-teman sekalian bahwa patologi itu bisa muncul karena ada celah yang dibuat oleh para pejabat kita, memberikan celah, memberikan kesempatan kepada para elit untuk melakukan patologi atau untuk ikut di dalam patologi birokrasi itu. Contohnya teman-teman terkait dengan regulasi, kenapa muncul patologi birokrasi? Karena ada kesempatan, ada celah yang membuat para birokrat kita bisa masuk untuk melakukan patologi birokrasi itu. Misalnya masalah korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya, itu muncul karena ada kesempatan dan ada celah yang diberikan kepada para elit-elit politik kita. Ya, teman-teman sekalian, kalau patologi birokrasi terkait dengan penyakit birokrasi itu bisa juga dikatakan sebagai hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah. Teman-teman bisa dipahami ini bahwa patologi birokrasi itu adalah sebuah interaksi. Yang namanya interaksi itu adalah proses kerjasama yang terjadi antara struktur birokrasi yang salah. Jadi memang dalam strukturnya itu sudah salah dan ada variabel dan indikator-indikator yang bekerja sama, ya, sehingga memunculkan patologi birokrasi. Jadi patologi birokrasi itu muncul dikarenakan hubungan antar variabel yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, termasuk masalah spesialisasi, formalisasi, dan kinerja birokrasi yang tidak benar. Ya. Sampai di sini teman-teman, mungkin ada yang bisa dikomentari terkait dengan pengertian secara umum. Ya. Kalau ada silahkan di raise hand saja ya. Kemudian kita bahas bersama. Ya, saya melangkah ke slide berikutnya. Ruang lingkup patologi birokrasi. Ya. Jadi ruang lingkup patologi birokrasi, saya menggunakan terminologi atau pendekatannya Smith. Itu berkenaan dengan kinerja birokrasi yang dulu teman-teman ini dapat dipetakan dalam dua garis besarnya. Ada dua konsep besar yang terkait dengan patologi birokrasi. Jadi saya menggunakan pendekatan atau terminologi Smith. Teman-teman kalau menggunakan
konsep yang lain bisa saja tidak sama persis dengan ini. Ya. Di dalam ruang lingkup birokrasi itu terbagi dua. Ada yang namanya dysfunction of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur. Ya, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan. Jadi ini teman-teman dapat diartikan bahwa di dalam dysfunction of birokrasi itu terjadi karena sistem yang jelek, sistem yang kurang bagus, sistem yang mendukung terjadinya patologi birokrasi. Ada celah yang membuat orang-orang bisa masuk dan melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pengelolaan birokrasi. Itu masuk di dysfunction of bureaucracy. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan maladministration. Ya. Apa yang dimaksud dengan maladministration? Bahwa maladministration itu berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku terkait dengan integritas individual pelaksana birokrasi. Termasuk masalah sikapnya, masalah integritasnya, di mana mereka dapat disogok, ya. Ini sehingga meliputi terkait dengan perilaku korup, ya, masalah arogansi, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan ini lebih erat hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi teman-teman sekalian, di maladministration ini tujuannya atau objektif secara substansi di maladministration itu adalah terkait individual yang menjalankan tugas birokrasi. Jadi bagaimana dia secara individual, bagaimana integritasnya, bagaimana attitude-nya di dalam menjalankan birokrasi itu, apakah mampu, amanah atau tidak. Nah, ketika mendapatkan orang-orang yang tidak amanah atau orang-orang yang tidak memiliki integritas di dalam menjalankan tugas di dalam birokrasi, maka terjadilah yang namanya patologi birokrasi, dan ini muncul di konsep maladministration. Ya, itu dalam konsep maladministration. Ya, ini baru konsep. Kita coba lihat teman-teman sekalian. Di teorinya Siagian ini mengidentifikasikan kategori patologi birokrasi. Ada beberapa kategori yang dimunculkan di sini. Jadi teman-teman bisa menjabarkan sendiri dan bisa melihat kalau misalnya di lapangan dapat kegiatan-kegiatan atau tindakan yang terkait dengan patologi birokrasi ini bisa dicocokkan bahwa di sini dia berada di poin ini. Di Siagian memberikan identifikasi patologi birokrasi itu ada 5. Yang pertama itu adalah persepsi dan gaya kepemimpinan atau gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Ini juga terkait dengan personalisasi atau personal para pemimpin, lebih kepada leadership-nya. Bagaimana seorang pejabat di lingkungan birokrasi itu mampu menjalankan tugas dengan baik, mampu menutup celah yang bisa membuat terjadinya patologi birokrasi. Kemudian yang kedua, di teorinya Siagian, teman-teman sekalian, ini kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Jadi kalau di dalam fungsi di dalam tingkatan manajemen ini lebih kepada tingkatan low management. Ya, dia berada pada tingkatan bawah yang lebih kepada pelaksanaan tugas secara teknis. Di mana di sini teman-teman sekalian, Siagian memberikan sebuah identifikasi bahwa patologi birokrasi itu muncul karena orang-orang yang berada di bawah yang menjadi pelaksana itu tidak memiliki kompetensi, kurangnya pengetahuan, kurangnya skill, ya, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan patologi birokrasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya,
ini juga lebih kepada secara umum memberikan gambaran terkait dengan baik secara leadership maupun secara law management, bahwa dia memberikan gambaran di sini bahwa aparat birokrasi secara keseluruhan melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian yang keempat adalah perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif. Ini lebih kepada para pejabat birokrasi yang selalu cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya disfungsional atau hal-hal yang negatif di dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Ya, ini di poin keempat. Yang kelima, teman-teman sekalian, ya, yang kelima adalah patologi yang merupakan akibat dari situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintahan. Kalau di poin kelima ini lebih kepada lingkungan, terutama terkait dengan lingkungan internal, bagaimana situasi iklim organisasi di dalam organisasi itu. Apakah organisasinya mampu untuk meredam terjadinya patologi birokrasi atau tidak, itu sangat berpengaruh di dalam kegiatan ataupun tindakan patologi birokrasi ini, ya. Teman-teman sekalian, jadi ini diidentifikasikan. Kalau kita pakai teori yang lain, mungkin saja ada hal yang berbeda dengan ini, tetapi secara substansi itu sebenarnya sama. Ya, apa yang ingin disampaikan di dalam konsep identifikasi di patologi birokrasi itu sama. Ya, ini. Saya tambahkan dulu, teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, kita masih bisa sharing dulu, ya. Atau saya lanjutkan saja dulu ya. Oke, ini terkait dengan, ini yang paling penting teman-teman sekalian. Dari semua pembahasan kita, mulai dari awal itu, inilah yang menjadi keinginan kita sebenarnya, ya, adalah alternatif di dalam pemecahan masalah patologi atau patologi decision making. Bagaimana kita memberikan alternatif, bagaimana kita memberikan sebuah pemikiran untuk melakukan pemecahan masalah patologi. Nah, teman-teman sekalian, jadi bisa memberikan sebuah ide apa sih sebenarnya yang harus dilakukan. Kira-kira apa ide tak supaya patologi birokrasi ini tidak terjadi lagi di lingkungan birokrasi kita. Ya. Ini saya ada kesimpulan terkait dengan alternatif pemecahan masalah patologi birokrasi. Ya, dalam hubungannya dengan berpola patron klien, tidak memiliki standar pelayanan jelas, tidak kreatif. Di sini teman-teman sekalian, yang perlu dilakukan adalah perlu membuat sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan pelayanan publik yang memihak kepada rakyat. Jadi lebih kepada pelayanan publik di sini. Jadi ketika ada hal-hal khususnya terkait dengan pelayanan masyarakat, ada patologi di sana, ada masalah di sana terkait dengan pelayanan masyarakat, maka yang paling penting ditelusuri adalah bagaimana aturan-aturan yang berlaku. Kalau di instansi pemerintah, bagaimana dengan SOP-nya? Bagaimana SOP yang mengatur apakah sudah sesuai atau tidak, atau perlu kita melakukan sebuah revisi untuk memperbaiki SOP itu. Ya, kemudian yang kedua, kalau yang terkait dengan struktur yang gemuk, ya, kinerja yang berbelit-belit, maka perlu dilakukan restrukturisasi birokrasi pelayanan publik. Maksudnya teman-teman sekalian, ketika melihat sebuah instansi pemerintah, strukturnya gemuk, sehingga mengakibatkan terjadi kinerja yang berbelit-belit, ya, yang mungkin pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh 5 orang, tetapi karena strukturnya gemuk, maka ada sekitar 10 orang yang berada di dalam instansi atau bagian instansi, sehingga dianggap terlalu gemuk, ya, tidak efisien dan tidak efektif di dalam penyelesaian masalah yang ada di dalam organisasi ini.
Nah, salah satu yang menjadi alternatif pemecahan masalahnya maka adalah dengan melakukan restrukturisasi birokrasi pelayanan publik. Kita harus melakukan perubahan, ya, merestrukturisasi. Ya, bagaimana kita mengubah agar supaya di dalam hal ini tidak gemuk, kemudian kinerja tentu tidak berbelit-belit lagi, ya itu. Kemudian yang ketiga, ada yang poin ketiga teman-teman sekalian adalah terkait dengan untuk mengatasi KKN ini, selain hal di atas, diharapkan pemerintah menetapkan undang-undang di bidang informatika sebagai bagian pengembangan dan pemanfaatan e-government agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat transparansi dan saling kontrol. Jadi teman-teman sekalian, di poin ketiga sebenarnya ini lebih kepada bidang informatika. Bagaimana bidang informatika itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tupoksi oleh para birokrat kita mampu dikontrol oleh masyarakat. Ya, ini lebih kepada pendekatan dalam manajemen itu disebut sebagai pendekatan transparansi. Ya, bagaimana tugas dan tupoksi serta mekanisme yang terjadi di dalam organisasi dilakukan secara transparan dan bisa terjadi namanya arus informasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat kita. Jadi ini adalah alternatif yang ditawarkan, ya. Ini ada alternatif yang ditawarkan untuk dilakukan atau diimplementasikan di dalam birokrasi kita supaya masalah-masalah ini atau masalah patologi ini tidak muncul lagi dalam birokrasi. Ya, teman-teman sekalian, kemudian yang terakhir, ya, adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan di dalam materi kita untuk hari ini terkait dengan patologi birokrasi, ada 3 poin penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah melakukan identifikasi, kemudian melakukan evaluasi, kemudian yang ketiga adalah melakukan tindak lanjut. Ini adalah 3 hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan ketika ingin memberikan sebuah hasil yang maksimal atau memberikan output di dalam sebuah pelaksanaan dan perbaikan di dalam sistem birokrasi kita. Yang pertama itu adalah identifikasi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Yang dimaksud dengan identifikasi itu adalah bagaimana kita melakukan identifikasi secara detail di masyarakat agar kita mampu memahami apa yang menjadi persoalan di sana. Persoalan apa sih yang terjadi di lapangan? Itu harus diidentifikasi. Setelah kita memahami dengan baik, maka tentu kita lakukan evaluasi. Dan yang paling penting kita lakukan tindak lanjut. Setelah mengevaluasi, lakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu teman-teman sekalian termasuk tadi memberikan memberikan ide bagaimana supaya bisa memecahkan persoalan itu dan kembali bisa berjalan baik. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan kita hari ini terkait dengan patologi birokrasi, bahwa patologi itu adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis. Aturan dan ketentuan perundang-undangan serta norma yang berlaku dalam birokrasi. Penyebabnya adalah rendahnya, termasuk di sini adalah rendahnya masalah gaji para pejabat kita mungkin, ya, atau sistem rekrutmen mungkin yang tidak transparansi atau masih mengandung KKN, dan hal-hal lain yang bisa berpengaruh adalah lemahnya sistem dan aturan birokrasi yang berlaku. Ya, ini adalah penjelasan singkat teman-teman sekalian
ya untuk hari ini ya terkait dengan terkait dengan patologi birokrasi. Kita pasti punya waktu teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ingin menyampaikan arahan atau menyampaikan tambahan terkait dengan materi ini, atau ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Kami persilahkan. Oke, silahkan satu orang. Mutiara Dila, sudah resen, silahkan bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya itu tadi Pak di dalam alternatif pemecahan yang Bapak sampaikan. Mohon maaf, Mutiara bisa lebih keras lagi volumenya, kurang jelas. Oh ya, Pak yang tadi alternatif pemecahan. Saya ingin bertanya dalam poin dalam hubungan dengan struktur yang gemuk. Bisa dijelaskan Pak itu struktur yang gemuk maksudnya seperti apa? Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Mutiara Dila. Ya, terima kasih. Jadi yang ditanyakan itu adalah struktur yang gemuk dan kinerja yang berbelit-belit. Ya, yang dimaksud dengan struktur yang gemuk itu ini indikasinya adalah struktur yang tidak efisien. Artinya ketika teman-teman berada di dalam sebuah instansi pemerintah, ya sudah ada misalnya bagian A yang mengurusi masalah ini, tetapi ada bagian lain yang juga mengurusi hal itu. Artinya kelebihan, oversize maksudnya. Dia kelebihan pegawai di dalam lingkungan itu. Misalnya di sebuah bagian instansi pemerintah, misalnya bagian perizinan, mungkin bisa diselesaikan oleh 10 orang misalnya. Tetapi ternyata di dalam lingkungan itu ada sekitar 20 orang, bahkan lebih. Sehingga ini kan hanya melakukan pemborosan terkait dengan budget dan tentu akan terkait dengan kinerja yang betul-betul berbelit-belit. Sehingga sehingga di dalam penyelesaian masalahnya itu juga tidak transparan dan bahkan lebih berbelit-belit, terutama di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ya, barangkali begitu ya. Maksudnya dia oversize terkait dengan orangnya, ya, terkait dengan jumlah yang bekerja di dalam lingkungan itu atau di bidang itu. Sama kalau teman-teman di kelas kalau ada tugas kelompoknya yang bisa dikerjakan sampai 5 orang misalnya, tapi ternyata isi kelompoknya 20 orang atau 15 orang, itu justru akan mengganggu daripada situasi dan kondisi dan efektivitas daripada pelaksanaan tugas di dalam kelompoknya itu. Oke, saya lanjutkan. Masih ada satu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Rahmat Ferdi Alfian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait pun tadi mengenai patologi birokrasi, karena saya juga pribadi dan teman-teman yang lain adalah mahasiswa. Sekiranya apa yang menjadi peran kita pun sebagai mahasiswa untuk meminimalisir patologi birokrasi ini? Bisa diulang kembali, Rahmat? Karena baru juga teman-teman di sini dalam mahasiswa, mungkin pun bisa ada sedikit apa yang menjadi peran kita sebagai mahasiswa untuk meminimalisir patologi birokrasi ini. Oke, thank you. Rahmat Ferdi Alfian, apa sih yang menjadi peran kita sebagai mahasiswa untuk agar supaya bisa berpartisipasi di dalam mencegah terjadinya patologi birokrasi? Barangkali begitu ya, Rahmat? Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Sebenarnya
kita punya tugas yang sangat substantif terkait dengan patologi birokrasi. Jadi kita ini sebenarnya kita ini adalah bagian daripada agent of change. Teman-teman di sebagai mahasiswa itu adalah kontrol sosial. Ya, bisa menjadi kontrol sosial di dalam lingkungan birokrasi. Mungkin teman-teman biasa lihat unjuk rasa dan lain sebagainya, itu adalah perannya mahasiswa yang bisa diperbaiki, ya, bagaimana menyampaikan aspirasi ketika ada hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh para birokrasi kita. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa harus ambil bagian ketika ada hal yang melanggar, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Teman-teman mahasiswa bisa memberikan sebuah aspirasi, menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait agar supaya mampu memperbaiki daripada sistem ataupun implementasi di dalam birokrasi. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu teman-teman yang harus lakukan adalah bagaimana memahami sejak dini terkait dengan patologi birokrasi itu, dan kemudian menjadi bekal ke depannya ketika berada dalam lingkungan birokrasi itu bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, jadi secara umum teman-teman sekalian, kalau untuk mengambil peran adalah sebagai kontrol sosial untuk mengontrol pemerintah di dalam menjalankan tugasnya, terutama dan ketika ada hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, sudah ada 2 pertanyaan hari ini. Saya kira itu cukup mewakili di dalam mata kuliah untuk hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah aktif di dalam proses perkuliahan itu, dan saya memberikan kesimpulan bahwa patologi birokrasi itu adalah sebuah penyakit yang timbul di dalam birokrasi, dan tentu kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, ya, bisa berperan untuk mengambil tempat atau mengambil posisi terdepan agar supaya memberikan kontrol sebagai kontrol sosial, agar supaya patologi birokrasi itu tidak terjadi atau bisa diminimalisir. Dan saya berharap teman-teman sekalian, saya sangat berharap ketika teman-teman sudah keluar dari kampus kita, harus betul-betul mampu mengimplementasikan apa yang kita bahas hari ini. Ketika teman-teman ke depan menjadi pejabat atau menjadi pelayan masyarakat, menjadi ASN, harus menjadi pejabat ASN yang memiliki integritas, yang betul-betul mampu untuk bekerja untuk kemaslahatan masyarakat kita, ya, sesuai dengan apa yang kita bahas untuk hari ini. Baik teman-teman sekalian, sebagai akhir dari pertemuan kita, saya sudah sematkan tugas, ya, ada tugasnya di LMS, ya, saya sudah sematkan di sana. Silahkan dibuka semua petunjuk, kemudian metode penyelesaian dan batas waktu penyelesaian sudah saya munculkan di sana. Silahkan mengikuti sesuai dengan prosedur yang telah saya sematkan di LMS kita. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih, ya, pada hari ini telah bergabung dan tetap menjaga protokoler kesehatan. Ya, semoga kita semua sehat-sehat, ya, dan insya Allah akan kita bertemu dengan pembahasan lain di mata kuliah ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.